Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, kita akan mengambil hikmah lagi dari narasumber yang luar biasa. Kali ini gak cuma satu, langsung dua. Yang pertama ada Kang Yayat Supriyatna, ini penyandang disabilitas, atas takdir Allah hilang lengan akibat kecelakaan. Terus sekarang terima bantuan tangan palsu prostetik, tapi terus malah dikembangin lagi sampai bisa main drum. Coba, Masya Allah. Dan satu lagi Kang Arif Indra Muharram, ini inovator muda, social planner, yang juga akhirnya terlibat untuk bikin program tangan palsu tersebut yang tadi dipakai sama Kang Yayat, dan juga mendirikan Carla Bionic ya, ini Masya Allah, dengan produksinya namanya Ragaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang Arif, Yayat. Masya Allah. Izin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya. Ya. Alhamdulillah. Ke Kang Yayat dulu nih. Kecelakaan apa waktu itu teh? Itu kecelakaan kerja di tahun 2019. Kerjaan apa waktu itu? Kerjaan pemasangan wifi itu, jadi apa, sinyal jatuh atau gimana? Oh enggak, saya luka bakar listrik. Kesetrum ya. Jadi harus diamputasi. Ya. Waktu itu. Tangan kiri amputasi, tangan kanan difungsikan karena tendonnya udah pada habis. Jadi pasang wire di jari-jarinya biar nggak genggam, biar ada fungsi untuk narik barang gitu. Jadi jari sama pegelangan ya kaku. 2019 itu teh. Ya, 2019. Jadi akhirnya sekarang harus pakai tangan palsu. Pakai prostetik armnya dari kapan? Dari 2022. Awalnya di 2019 juga pas kejadian, saya ditawarin sama dokter RSAS untuk jadi responden. Teman-teman ITB tuh jadi bikin startup tentang penelitian tangan palsu. Kebetulan saya kan amputasi butuh tangan palsu, jadi pas ya. Jadi cocok, responden ya. Jodoh itu takdir Allah. Dan waktu itu yang produksi yang bikin Arif. Ya, partner saya sebetulnya dosen ITB. Kang Yayat ini adalah, kita sebutannya co-designer ya, Ragaan ini. Jadi kita nge-develop bareng-bareng langsung sama penggunanya. Oh, ditanya kebutuhannya apa? Kebutuhannya seperti apa sebetulnya, untuk apa sih kebutuhan yang ternyata kita tahu ya, kalau kita ibaratnya kita mengasumsikan kebutuhannya sebetulnya fungsinya harus canggih dan lain-lain, ternyata enggak. Yang paling penting itu kebutuhannya adalah buat teman-teman disabilitas daksa, kecelakaan adalah kembali merasa utuh dulu. Bukan fungsinya bisa apa, tapi kembali merasa utuh. Jadi kita bersama Kang Yayat dari 2019 ya, Kang, sebetulnya. Alhamdulillah. Terus yang Carla Bionic itu apa tadi? Carla Bionics itu setelah 2019 kita develop bareng Kang Yayat. 2022 itu kita ikut kompetisi internasional untuk disabilitas, untuk testing. Jadi dikasih nama fungsinya disabilitas. Carla Bionics. Kayak Carla Bionics di situ, karena kita juara 3 di lomba tersebut internasional. Juara 3. Nah, disitulah kita baru seriuskan dengan nama Carla Bionics. Lombanya apa, di mana? Lombanya sebetulnya penyelenggaranya adalah ETH Zurich dari Swiss. Di 2022 kita juara 3 melawan teknologi yang harganya 10 kali lipat. Masya Allah, dari negara-negara lain. Dari negara-negara lain. Alhamdulillah. Dan ini selain tangan yang kayak lagi dipakai Kang Yayat ini, ada apa lagi nih yang udah diproduksi? 2022 itu kita fokus ke tangan. Ternyata ketika kita scale, Kang Yayat butuhnya apa, ternyata kita tanyakan ke yang lain butuhnya beda, spesifik. Ternyata tangan itu kompleks karena kita setiap orang tidak menggunakan tangan ini sama kok. Ada yang mengetik, ada yang jadi MC, ada yang buat tampilan, ada yang motoran, macam-macam. Itu yang membuat jadi sangat kompleks. Jadi kita yang dipatenkan genggamannya dan soket sampai sekarang itu masih kita development terus. Masih development. Nah, tahun 2024 ini kita jadi social enterprise. Namanya Carla, bukan Carla Bionics saja, karena kita fokus ke 3 hal. Ada teknologi asistif seperti ini, teknologi rehabilitasi, itu kita banyak buat alat terapi untuk teman-teman yang cerebral palsy. Terus kemudian teknologi adaptif atau teknologi benda sehari-hari, tapi kita bikin desainnya universal dan inklusif. Masya Allah, ini dia baru ilmunya manfaat, pemirsa. Coba pengen lihat itu. Itu cara fungsinya geraknya gimana? Ini fungsinya body power, jadi cukup tangan dikedepanin, ada genggam. Terus pengen ngebukanya tinggal tarik ke belakang. Jadi di sini gitu. ya. Ada mekanismenya mekanik. Jadi ada tali menahan ke bahu. Cara kerjanya begitu. Cara kerjanya body power gitu, paling sederhana. Oke, jadi ini bisa nyengkrem, megang ya. Bisa, kayak apa misalkan. Nah, kalau main drum pakai yang ini juga atau nanti ada lagi beda, jadi dicabut
ada lagi yang khusus lagi gitu. Oh, depannya doang yang dicabut. Ya kalau ini khusus yang kayak buat kayak apa? Megang, Buat menggenggam. megang atau pepergian biar tampil percaya diri gitu. Kalau saya udah nerima dengan keadaan, tapi kalau pergi untuk jarak jauh dengan keadaan tangan kopong kayaknya kayak nggak ini Iya, maaf, alhamdulillah. nggak enak. Terus ya pakai alat biar Oh, percaya jadi diri gitu. keren kayak kalau di Alhamdulillah. Mas Cyborg cina itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Itu dia ya pemirsa ya, ini keren banget nih, baru segmen pertama. Kita akan tanya lebih banyak hikmah dari beliau-beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Masya Allah, tabarakallah. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah. Itu tadi Kang Yayat ya mencoba nunjukin ke kita. Ini dia, beliau udah ganti tangan, pemirsa. Ya, tangan yang untuk settingan buat main drum. drum, Yang tadinya juga bahkan oleh Kang Arifnya dikira drum ya mungkin mainan, tapi ternyata drum betulan, perform. Dan ini adalah tangan yang tadi nih. Yang tadi dipakai bisa dilepas dan Masya Allah ya. Tuh. Ini benar-benar kepake banget sih. Fungsi tepat guna sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Arif tadi. Kita taruh di meja dulu ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Ge emang udah suka ini musik, sempet kan atau gimana di tangan kayak begini, tapi akhirnya sekarang bisa tetap main berlanjut juga, ya. lagi. Alhamdulillah. Terus waktu itu gimana? Sempet gak ada perasaan marah ke Allah? Kenapa saya? Mungkin di luar juga yang lebih ngaco banyak ya Allah, tapi sehat-sehat aja, makan kada kaya dan lain-lain. Gimana? Pernah nggak ada perasaan gitu? Berdamainya gimana? Pernah. Itu saya pernah merasakan ada di titik terendah, marah, benci, terus maaf pengen ngairin hidup. Soalnya gimana untuk berkehidupan, jalanin hidup tanpa tangan. Saya kan defable kiri kanan gitu. Jangankan buat anak istri, buat diri saya pribadi aja saya susah, keteteran. Nah, marah-marah, terus ya pokoknya ngisi hari-hari itu nggak inilah pokoknya. Nggak enak ya. Titik Nggak enak. ikhlasnya akhirnya gimana? Setelah berapa lama setelah kejadian amputasi? Saya 2 tahun move on ya, menutup diri. Nah, terus tapi belajar masa saya apa-apa ke istri, apa-apa jadi minta tolong ke istri, ngerepotin istri. Sedangkan istri punya kegiatan juga. Iya. Ujung-ujungnya saya coba belajar mandiri, terus sempat berjejaring ke pejajaran, ketemu disabilitas juga. Mereka juga kayak semangat lah, saya belajar dari situ. Terus di rumah hal kecil kayak saya mandiri, kayak makan, minum, maaf buang air besi, buang air kecil, buang air besar sendiri, mandi, dan alhamdulillah bisa saya mandiri. Terus dari Kang Arifnya sendiri, ini emang dari dulu suka dengan teknologi ini sampai akhirnya di bidang kayak gini? Atau gimana awalnya? Enggak, justru saya itu bidangnya komunikasi. Kuliahnya padahal komunikasi sosial. Tapi disitulah saya terbuka sebetulnya, oh dunia ini tuh banyak ilmu yang berbeda selain teknik. Jadi dulu dari jurusannya yang mindsetnya teknik banget, terus ke sosial, barulah terbuka, oh ternyata dunia ini digerakkan bukan hanya dari teknologi saja. Jadi ketika bertemu Kang Wildan pun saya bisa kasih value tambahan, oh alat ini bukan sekedar fitur aja. Kalau istilah startup kan MVP, minimum viable product ya. Bisa bergerak nih, bisa bergerak. Tapi ternyata bergerak saja nggak cukup. Tapi harus minimum valuable product. Bermanfaat apa sih ini sebetulnya produknya? Jadi kalau hanya berakhir di lab tadi, belum bermanfaat. Tapi kalau misalkan ada di tangan Kang Yayat, manfaatnya bisa luar biasa gitu. Oh ya, jadi bahkan tadi sempet kayak nggak mau Jumatan, marah ke Allah ya, nggak mau ibadah dan segala macam. Iya, karena saya kenapa kok saya diinginin orang lain enggak, terus kayak cemburu gitu kok gitu, terus 5 waktu saya sempat lalai Jumatan juga. Tapi support dari istri, anak, keluarga, orang terdekat, Itu ya, terus ngasih yang support yang positif, dan saya coba ngeberaniin kayak sholat Jumatan gitu. Itu juga karena interaksi dengan tetangga juga akhirnya. Kayak gini ke sholat Jumatan, udah mau nih hati, udah sholat. Tapi ada aja pengganggu, kayak anak mau ngeliatin, terus mungkin kayak aneh saya sholat pakai tangan robot ini gitu. Oh, anak-anak kecil. Ada di aja masjid, pengganggu, ya. padahal saya udah niat gitu. Terus
dicoba Jadi maju dicoba mundur. mungkin udah terbiasa mungkin ya. Nah. Nah terus saya coba beraniin tanpa alat bantu, jadi dengan tangan setiap ke masjid sholatnya gitu. Iya. Jadi ngapain malu gitu, terserah Iya. aja, yang penting saya Surga sholat kita jalan nggak di gitu. mulut orang kok, ya kan? Iya, tapi itu tuh baru mulai ke masjid tuh 2015, pertengahan Berarti 2015. udah ada, iya ya, jeda. Ya dari baru-baru sebenarnya. sekarang alhamdulillah udah enak ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Nggak jadi beban gitu. Dan akhirnya kemarin tangannya yang waktu jadi juara 3 itu, lombanya tadi disuruh ngapain waktu itu? Jadi tugasnya itu memindahkan 9 jenis benda di bawah waktu 3 menit. 3 menit. 9 jenis benda. Jadi Apa aja benda-benda kayak gitu, gelas gitu? macam-macam. Jadi benda-benda kecil banyaknya, ada kelereng. Yang paling susah kelereng ya. Ada kelereng, Karena paling kecil ya. kunci, kartu Koin. ATM, semacam gitu. Jadi benda sehari-hari. Koin, kartu Oke. ATM, jadi benda-benda sehari-hari. Dan itu berarti terbaik ketiga tuh, Ya, karena juara 3. pertama Berapa ditentukannya pesertanya? waktu itu 5 sampai 6. 6 negara, sampai jadi 6 per negara, negara, ya. 5 sampai 6 negara. Jadi ditentukannya itu lolos tidak lolos. Kalau di bawah 3 menit itu lolos. Hah. Baru setelah itu ada peringkatnya gitu. Jadi ini Oh, sudah berhasil dulu yang alatnya penting dibikin voting. terserah, bikin alatnya kayak gimana, yang penting tesnya 3 menit seperti ya, itu. 3 menit. Nah, kita lolos tapi memang alhamdulillah. secara waktu paling akhir juara 3 itu. Masya Allah, Tapi lolosnya tetap aja bersaing dengan negara lain, alhamdulillah ya. Dan kita akan masih banyak mengambil hikmah lebih banyak dari narasumber kita yang luar biasa ini. Berdua jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Baik lagi dengan narasumber kita yang luar biasa. Kali ini bakal ditunjukkan Ya. satu alat lagi. Ini apa nih yang Kak Arif, apaan nih? Beda lagi nih. Ya, jadi ini saya buat sebetulnya untuk pameran saja. Iya. Kok ini namanya tangan non disabilitas untuk pameran supaya teman-teman kalau ketemu kita di pameran bisa berempati atau merasakan jadi disabilitas. Oh, seperti itu pakai tangan prostetik itu. Nah, Oh, berarti ini saya bisa cobain. bisa dicoba pakai. juga pakai mikrosensor kalau ini. Tinggal ditekan Ini saja. tinggal. Ya. Oh, ini ada sensornya ya? Betul. Hehehe. Hehehe. Masya Allah. Iya ya, tapi ya Allah menciptakan tangan kita dengan sempurna, sejago-jagonya kita bikin ya. Betul. Nah, kalau yang ini ada extra sensor. Ada mikrosensor. Ya. Pakai baterai ini. Oh, ini pun pakai baterai Baterai juga. jadi. Berarti harus diganti atau dicas gitu kalau ini. Harus dilepas, dicas seperti itu, betul. Masya Allah. Target ke depan inovasi bikin apa lagi nih? Ya, jadi selanjutnya tuh sebetulnya kita ke arahnya exoskeleton. Karena kita melihat Exoskeleton. exoskeleton itu jadi ada peningkat kekuatannya, baik itu untuk nanti berjalan gitu, untuk membantu tenaga. Karena teman-teman disabilitas dan elderly itu nggak semuanya punya tenaga yang sama. Yang Kayak pada Kang Yayat, sepuh ya. Ya, udah pada sepuh. Gitu Kang Yayat masih ada ototnya, ternyata ada yang banyak yang kondisi hipersensitif, stamina dan lain-lain. Dengan bantuan sensor ini bisa menambahkan tenaga sebetulnya. Oke. Dengan Yang effort kaki minimum. gitu pernah bikin juga? Kaki sebetulnya ada ke arah exoskeleton di kaki, terus kemudian masih proses riset tapi masih proses R&D, jadi belum sampai ke user. Budget untuk segala macam riset segala macam kira dari mana? Pertama, Dana pribadi. Bisa dibilang bootstrap sebetulnya, ini bootstrap karena kita kalau ke investor pun kita lihat misinya kita ini nih mau social Oh, mission satu visi sebetulnya. misi nggak Harus nih? satu visi misi atau enggak. Jadi kalau dana, karena kebetulan partner saya itu dosen ITB, kita bisa banyak mengajukan proposal riset, didanakan dari ITB, dari Kemendikbud, terus kemudian dari LPDP terakhir kita untuk pengembangan. Jadi kita bisa mengakses dana-dana riset sebetulnya. Masya Allah. Dan ini 3 segmen. Yang pertama pakai yang ini, kedua pakai yang tadi yang drum. Ini sekarang udah benar dilepas. Tadi Dilepas. katanya menandakan sudah benar-benar move on. On ya. Ya, Masya Allah. Nggak ada yang buruk takdir, adanya cuma takdir yang nggak sesuai kepengen kita. Nah, kabar baiknya yang nentuin takdir itu tahu mana yang paling baik. Ya. Dan alhamdulillah tadi kalau kita dengar ceritanya di balik kamera, jadi kesambar listriknya itu 400.000 volt. Iya. Itu tuh listrik sekomplek kayaknya ya. Iya. Di mana di Cikarang Di kejadiannya. Cikarang ya. Dan waktu kejadian sampai langsung mati itu semua di searea itu. Aliran. Nah, jadi listrik aliran baru saya lepas dari sengatan listrik itu. Ini mah pertanyaan awam ya, pertanyaan udah. Rasanya kesetrum tuh gimana? Rasanya kalau saya alamin itu pas saya nempel pengen dilepasin, lah malah ketarik. Deret.
ya Allah ini Nyerenyet kesetrum. gitu ya? Iya, lihat langit itu merah. Nggak tahu biru mungkinnya cuman saya pas setrum merah terus Allahu Akbar, astagfirullah. Panas, kerasa panas nggak? Enggak, cuman saya tarik menarik. Kalau rasa panasnya mah enggak. Tarik menarik terus Mental. kurang tahu tuh. Soalnya pas tahu-tahu udah astagfirullah, Allahu Akbar, terus saya kesetrum antara hidup dan mati ini. Jadi sempat ngucap kalimat-kalimat Alhamdulillah thayyibah ya. udah itu. Nah, nggak tahu-tahu kata saksi ya saya jatuh karena gardunya meledak. Jadi konslet. Nah, baru saya jatuh, saya nggak inget. Sadar-sadar tahu-tahu udah di rumah sakit ya. rumah sakit. Dan sekarang mah udah aktif, manggung juga katanya. Manggung suka ada tawaran ya. Masya Allah, Alhamdulillah. berarti udah sampai performnya tampil, Masya Allah. Kasih pesan dong ke kamera, buat motivasi teman-teman yang ngalamin juga kondisi serupa, baik dari lahir maupun kecelakaan apapun itu, untuk supaya tadi move on dari takdir. Ya, semangat terus ya. Terus saya ada kata-kata dari lagu White Lion. White Lion. White Lion. Apa cenah? Aku tahu kehidupan akan menjadi lebih baik dan matahari pasti bersinar lagi. Jadi semangat terus jangan dijadikan disabilitas itu keterbatasan. Insya Allah di sana ada kelebihan juga. Jadi kita semangat, jalani ikhlas. Paling itu aja sih, semangat. Masya Allah. Ya. Atau nuhun, Kang Yayat. Kalau dari Kang Arif nih terakhir. Perasaan apa sih yang muncul ketika akhirnya mungkin karya-karyanya benar-benar kepake, orang benar-benar bisa ya tambah bersyukur, tambah dekat ke Allah, dan benar-benar itu ngubah hidup mereka, nolong hidup mereka. Perasaannya gimana? Jadi kayak kalau anak muda kan ngejarnya sukses ya, kok ya. Mohon, nah. Sukses. Nah, sebetulnya sukses itu bukan hanya finansial ternyata. Iya. Jadi iya. perasaan bahwa oh saya diciptakan untuk ini toh gitu. Oh makna saya makna, jadi bermakna hidupnya. Menemukan makna Dapat ya. makna, Di jadi, saat orang lain ini lontang-lantung hidup gak jelas mau ngapain. Iya. Ini ada perasaan itu ya. Tapi Masya Allah. Kalau sekali lagi pengen ngucapin makasih ya Kang Ari, alhamdulillah sama-sama. Kang Gayat, alhamdulillah udah benar-benar jadi pelajaran bagi kita hari ini, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua yang nonton pemirsa obrolan kali ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita bakal ketemu lagi dengan narasumber yang tentu tidak kalah hebat lagi di episode selanjutnya. Hanya di mana? Hanya di Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah.